Inna Allah kana aliman hakima yudhilu man yasha'u fi rahmatih wa dhalimina adabun adzaban alima. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-muzabbihun wal-'asifati asfan وإذا النجوم طمست وإذا السماء كشفت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم ينفع ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك عنهم قليل ثم Teman-teman, sebentar lagi kegiatannya dimulai ya. Saya ingatkan kembali sebelum dimulai, mohon untuk menyalakan videonya ya. Saya sebut satu-satu ya. Mohon maaf. Ada Teh Rike, Bella Salsabila, Dea, Eris, Rose Susilawati, Salsa, Sinta, Siti, Anna, Siva, dan yang lainnya. Mohon untuk menyalakan video ya. Terima kasih. Teh Muti, mangga dimulai aja. Iya, Ci. Suara saya ada, Ci? Ada. Kamu terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat serta karunia-Nya sehingga kita hari ini bisa kumpul kembali bersama-sama dalam acara webinar series. Malam ini kita akan masuk ke topik utama webinar ini, yakni mengenai ABA atau Applied Behavior Analysis. Nah, untuk pembahasan ABA ini kita akan terbagi ke dalam 3 pertemuan ya. Nah, hari ini adalah pertemuan pertama untuk materi ABA. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Yoga yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan menyampaikan materi ini di saat kesempatannya. Terima kasih banyak. Mungkin kita langsung saja masuk ke dalam materi karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 19.30 lebih ya. Kepada Bapak Yoga saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Bapak mohon maaf itu masih di-unmute, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan tidak bosan. Ini pertemuan kita ke berapa? Harusnya ke-6 ya harusnya. Ke-5. 5 ya. Materi utama malah berkurang ya materi. Ini pesertanya. Tidak mengapa ya. Oke, ya teman-teman sekalian, mungkin bagi beberapa orang ada yang bisa baru mendengar ABA kah di sini? Ada yang pernah dengar ABA nggak? Sebelumnya? Saya cek dulu lah. Siapa yang sama sekali belum pernah tahu ABA? Tentang ABA? Bisa raise hand? Atau siapa dulu lah? Yang pernah dulu? Siapa yang pernah tahu tentang ABA? Pernah dengar mungkin, pernah belajar mungkin dari luar, pernah dapat apa baca-baca mungkin. Nah, Pak Hermawan deh, Pak Hermawan kan udah jadi terapis ya. Pak Hermawan apa kabar? Halo Pak Hermawan, Kang Hermawan.
Mungkin sedang asik. Iya, Pak. Nah, Pak Hermawan kan sudah jadi terapis lama nih, Kang Hermawan nih ya. Kang Hermawan, kalau kedengar Aba apa sih yang kebayang? Kalau yang saya tahu sih Pak, ABA itu kayak terapi gitu ya Pak ya? Terapi. Kayak Oke. metode untuk Metode. anak-anak kebutuhan khusus. Oke. Kang Hermawan pernah belajar sebelumnya tentang Aba? Kalau belajar langsung sih belum Pak, cuma Hmm, kalau di internet itu sempat dulu baca-baca sedikit tentang ABA. Oke. Apa yang waktu itu didapat sedikit sering ke teman-teman? Kalau yang saya dapat sih kayak di anak yang hiperaktif itu Hmm. kita tuh metodenya apa ya? Itu kayak jadi kita yang si anak itu menirukan gerakan kita gitu Pak. Seperti itulah Pak. Oke. Itu pokoknya pas ngajar yang anak autism ya. Iya Pak. Oke, ada lagi teman-teman yang pernah mungkin dengar? Ini mungkin Asih Korota Ayun. Dari mana Asih? Asih Korota ini berdua soalnya. Halo? Halo Asih Korota Ayun. Ya Pak, Oke, ini Asih dari mana? Misalnya negeri mana? dari Padang. Oh, dari Padang, Masya Allah. Dari muridnya Bu Silvi ya? Iya. Tahu. Bu Silvi teman dekat saya. Akhir saya ke Padang, ke rumahnya, diantar-antar main-main ke sekeliling beberapa kecamatan Padang sama si Uni Silvi. Di Padang itu ada juga Bu Hastuti ya? Iya Iya, Pak. Pak. Itu juga. Ini beberapa bulan yang lalu saya diajakin ngajar di Padang. Karena jauh ya, saya di Jawa. Jadi saya memilih untuk tetap stay di Bandung. Oke. Sudah pernah, semester berapa ini? Kurotain? Semester Akhir, Pak. semester akhir Pak. Semester akhir udah master ya. Sempat belajar tentang ABA kah? Mungkin dari Bu Silvi. Halo? Pernah. Pernah. Oh, cerita dong. Cerita sedikit dong. Silakan. Apa yang kebayang? Waktu dengar ABA apa yang kebayang sih? Ngapain sih? Itu ABA tuh apa sih? ABA itu terapi untuk memodifikasi perilaku khususnya bagi anak autis gitu. Oke. Prinsipnya gimana sih? Kayak gimana? Nanti terapinya kayak gimana? Bentar. Kurotain ngambil space apa di Padang? Tunagrahita. Ngambil space apa? Tunagrahita. Ngambil space apa? Tunagrahita. Oke. Asep masih ngajar Pak Asep? Masih Pak. Kalau ketemu salam ya. Yoga ya. Ini kan Salam juga sama Uni Silvi. Salam juga buat Rosti. Oke. Sedikit saya bahas dulu ya sedikit. Mungkin nanti teman-teman bisa sharing juga, bisa menambahkan juga bagi teman-teman yang sudah pernah belajar apa. Atau sedikit dulu ada yang pernah baru banget nggak? Yang pernah baru banget dengar, ada ABA nih. Purisna mungkin? Purisna kayaknya udah senior, udah mungkin udah tahu deh. Coba yang lebih muda. Siapa yang baru pertama kali mendengar istilah Applied Behavior Analysis? Saya Pak, Siapa? saya Teteh Khadijah. Oh, Teteh Khadijah. Padahal Teteh nanganin anak sendiri ya, udah lama ya. Iya, tapi istilahnya bahasanya. Bahasanya ya. Oke, baik. Kita ngobrol sedikit. Malam ini mudah-mudahan bisa sampai jam 8:30. Kebetulan saya baru pulang dari luar kota juga dan nyetir juga jadinya agak kurang fit deh.
Mudah-mudahan hari ini baru prolog cuma 11 slide ya. Slide-nya cuma sedikit sekali. Oke. ABA sebagai sebuah sains. Jadi banyak orang berpikir ketika mendengar ABA pasti, oh ini ABA metode terapi ya. ABA itu apa namanya seringkali dikaitkan dengan oh ABA itu hanya untuk anak autism ya. Oh ABA itu buat apalagi ya? Yang saling sekali sih teknik atau teknik terapi, metode terapi gitu ya, terapi ABA gitu ya. Padahal ABA itu sebenarnya apa sih? Oke. ABA sendiri sebetulnya adalah sebuah ilmu, sains. Jadi ABA itu adalah ilmu. Ilmu apa? Nanti saya bahas dulu. Ada karakteristik dari sains. Karena nanti ABA sebagai sebuah sains. Ya. Jadi ada 3 karakteristik dari sebuah sains. Yang pertama deskripsi. Deskripsi itu kumpulan fakta tentang sebuah peristiwa atau kejadian yang diamati. Misal kalau teman-teman tadi pagi, misalkan tadi siang deh. Tadi siang siapa tadi siang yang ngeliatin langit? Siapa yang tadi siang keluar? Oh, Maria Jessica keluar? Maria? Misalkan tadi siang teman-teman sekalian ngelihat langit gitu ya. Bisa masih saya nanya Yuni deh. Teh Yuni bisa dengar saya? Oke. Teh Yuni tadi siang tadi siang atau tadi sore lihat langit nggak? Sempat lihat langit nggak? Lihat sebentar, Pak. Oke. Bisa sedikit dijelaskan kondisi langitnya seperti apa? Bu Teh Yuni dari mana? Dari apanya, Pak? Rumah tinggalnya? Di Bandung Cijerah. Oke. Teh Yuni kuliah di mana? Di Uninus, Pak. Oke. Teh Yuni, apa namanya? Tadi sekilas lihat langit, bisa diceritakan seperti apa langitnya? Waktu Teh Yuni lihat. Langit tadi pagi yang ini lihat cerah, Pak. Cerah, oke. Iya. Oke. Awannya seperti apa? Sedikit-sedikit kah, warna putih, agak abu kah, agak gumpalan-gumpalan kah? Atau siluet sedikit awan? Udah nggak ingat. Putih ada kebiru-biruan gitu. Oke. Nah, kalau bisa nggak Teh Yuni prediksi bahwa waktu tadi pagi kayaknya sore hujan dengan awan yang tadi dilihat tadi pagi? Tidak bisa. Belum ya. Oke. Jadi tahapan yang paling rendah dari sebuah ilmu pengetahuan adalah deskripsi. Jadi mengumpulkan fakta dari tentang sebuah peristiwa atau sebuah fenomena yang terjadi. Kita amatin tuh langit misalkan. Langit tadi sore itu, saya kebetulan dari Sumedang ya, dari Sumedang menuju Bandung, langitnya cerah, panas banget. Nah, kebayang sih tadi sore akan hujan gitu ya maksudnya. Tapi kita bisa nemu fakta-fakta udaranya panas, langitnya cerah, ada banyak, tapi banyak awan gitu ya. Itu fakta. Nah, satu tingkat yang lebih tinggi dari deskripsi adalah prediksi. Satu tingkat ilmu yang lebih tinggi dari deskripsi adalah prediksi. Misal, kalau ada awan ini dan cuaca panas, maka dia sebentar lagi mendung, sebentar lagi hujan. Ya. Nah, itu nama prediksi. Nah, yang paling tinggi sekali adalah kontrol. Maksudnya gini, tahu nih, sekarang deskripsinya ada langitnya warna biru sih, awannya ada awan-awan cumulonimbus misalkan yang besar-besar tuh. Maka anginnya seperti apa kecepatannya? Maka kemungkinan jam sekian bisa hujan. Itu udah lebih canggih lagi kan? Saya prediksi jam sekian akan hujan. Tapi ada ilmu yang lebih tinggi yaitu kontrol. Jam segitu hujan. Dan saya akan apa yang bisa saya lakukan agar tidak terjadi hujan. Itu udah lebih tinggi lagi. Jadi yang paling tinggi ilmu adalah kontrol, merupakan pemahaman saintifik yang tertinggi. Jadi ilmu yang paling tinggi adalah mengontrol. Jadi kalau kita tahu,
awannya, oh kalau tanda-tanda ini mau hujan, ada tanda awan ini suhunya berapa, kecepatannya sekian, maka dari sisi itu kita bisa prediksi bahwa akan terjadi hujan. Bahkan kalau udah jarang banget, akan terjadi hujan lebat, akan terjadi hujan gerimis pada waktu sekian, lamanya sekian gitu ya. Kan kalau kita lihat di di handphone kita suka ada perakiraan cuaca kan, misalkan, nah kayak gini, kan ada perakiraan cuaca tuh. Besok hujan, besok hujan, hari ini hujan petir maksudnya agak besar, besok hujan. Nah ini udah masuk prediksi nih. Nah yang dilakukan oleh klimatologi ngapain? Ya lihat fenomena-fenomenanya. Awalnya deskripsi, habis itu prediksi. Nah tapi dalam konteks awan, ya sampai sekarang belum ada yang bisa kontrol, sama nggak? Misalkan di negara Amerika sekalipun tahu tuh bahwa bahwa kalau ada awan ini, kemudian akan ada tornado. Tapi mereka belum bisa tuh kontrol bagaimana tornado nggak terjadi. Nah, yang lebih canggih lagi bisa bikin alat ditembakin ke awan, terus pecah awan kalau menembusnya nggak jadi awan-awan kecil, terus kayak jadi tornado. Itu yang udah yang lebih tinggi. Nah, ABA itu termasuk ilmu yang tinggi. Karena ABA itu sebagai sebuah sains yang bisa dititik kontrol. Bagaimana kita bisa tidak hanya mendeskripsikan sebuah perilaku, tapi juga bisa memprediksi kemungkinan kalau habis ini akan muncul perilaku apa. Dan bahkan kita bisa mengontrol apakah sebuah perilaku yang kita harapkan bisa terus berulang, atau perilaku yang kita harapkan bisa kita hilangkan, bisa dikurangi atau dihilangkan. Gitu ya. Jadi ABA adalah sebuah ilmu yang bahkan pada secara saintifik termasuk ilmu yang tinggi, karena di IB ini kita akan belajar bagaimana kita tidak hanya mendeskripsikan sebuah perilaku, memprediksi apakah kalau ini mau muncul tantrum atau enggak, gitu ya. Dan kita bisa mencegah bagaimana agar tantrumnya tidak muncul. Kita sudah bisa kontrol. Bahkan kita kalau di IB itu bisa memperlama masa tantrumnya, bisa mempersingkat lama tantrumnya. Jadi kita bisa kontrol. Nah, kapan sih IBA dimulai? Adanya ABA kapan dimulai? Ya, ini tidak luput dari peran serta kemarin materi yang pertama terkait dengan materi tentang modifikasi perilaku yang disampaikan oleh Bapak Indra. Terkait dengan modifikasi perilaku dari Pavlov tentang stimulus responnya, nanti ada masuk ke Watson, Bapak IB modern ya, nanti masuk ke Skinner, nanti dari Skinner itu banyak juga ke beberapa penelitian ya yang dilakukan oleh Baer, oleh Schrester gitu ya, De Meyer gitu ya, terus meningkat lagi sampai di tahun 60 sampai 60-an Lovaas waktu itu bikin project untuk bagaimana menerapkan ilmu ABA ini untuk menangani anak autism, dan ternyata prediksinya hasil yang dilakukan Lovaas itu terjadi signifikan perkembangannya. Bahkan kalau kita baca sejarah tentang penanganan anak autism, berkat Lovaas ini juga istilahnya semenjak autism itu oleh McArthur dipisahkan dari skizofrenia, gitu ya. Kan awalnya autism dianggap skizofrenia kan, maka orang mulai berpikir untuk tidak lagi menangani autism dengan teori psikodinamika gitu ya, dengan pendekatan play gitu ya, karena dulu disangkanya autis adalah karena orang tua gitu ya, maka yang diintervensi orang tuanya. Nah ketika autism dipisahkan diagnosisnya dari skizofrenia, itu orang mulai berpikir bahwa kalau kita menangani autism itu langsung ke anaknya, nggak intervensi orang tuanya gitu ya. Nah salah satu yang berjasa adalah Lovaas, maka sampai akhirnya ada orang dikenal bahwa ABA itu, bahkan saking terkenalnya Lovaas, hasil Lovaas, jadi orang identik kalau kenal ABA itu Lovaas. Bahkan loba ABA autism, padahal ABA ini nggak hanya untuk Lovaas, untuk autism.
Nanti teman-teman kalau belajar ABA lebih luas lagi, ABA itu digunakan juga untuk memodifikasi perilaku hewan, memodifikasi perilaku manusia secara umum, bahkan digunakan di perusahaan gitu ya. Jadi intinya bagaimana memodifikasi. Kemudian sampai sekarang ada Etienne, ada Smith, ada Lovas, ada Anderson, ada banyak sekali para peneliti yang sudah ada Ortega, ini termasuk yang cukup terkenal. Ada Ikes, ya kalau salah. Terus terakhir sebelum pandemi itu ada pertemuan di Singapura, Ron Leaf, yang bicara tentang ABA untuk autism. Dan di materi itu di Singapura dibahas bahwa sudah sangat berbeda sebetulnya antara ABA yang pertama kali Lovas gunakan untuk autism dengan yang sekarang, sudah banyak sekali perubahannya. Nah, jadi ABA itu tidak hanya untuk autism sebetulnya, tapi untuk memodifikasi perilaku. Nah, ABA merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk satu, menemukan variabel lingkungan yang secara reliable mempengaruhi perilaku sosial yang signifikan. Jadi konteks ABA adalah bagaimana kita menemukan, jadi kalau ada sebuah perilaku, kemarin teman-teman sudah dibahas tentang perilaku ya. Perilaku itu apa? Gampangnya segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk mati gitu ya. Itu bisa diamati dan kita bisa ukur. Yang the Deadman Test ya. Nah, sebuah perilaku yang terjadi itu pasti ada variabel-variabel yang mempengaruhinya gitu ya. Nah, ABA itu poin besar adalah menemukan variabel-variabel lingkungan yang secara reliable mempengaruhi sebuah perilaku. Misal kalau ada anak tantrum, apa sih variabel lingkungannya? Apa yang terjadi di lingkungan sehingga anak ini lebih memilih tantrum saat marah? Ada anak yang begitu behave ya, begitu patuh ke orang tua, begitu sayang. Tadi saya takziah ya ke teman dosen yang meninggal, terus saya ngobrol sama ibunya. Anaknya begitu sayang sekali sama sama ibunya. Saya mengamati variabel-variabel apa yang mempengaruhi kok anaknya bisa sebaik itu sama ibunya. Gitu. Ini ternyata ibunya Masya Allah gitu ya. Sampai besar pun kadang masih memperlakukan anaknya, kasih sayangnya tuh Masya Allah. Kadang suka walaupun udah besar tuh disuapin. Kadang ibunya suka sengaja pengen ngasih suapan ke anaknya padahal udah besar. Masih memanjakan anaknya, misalkan tiduran di pahanya diusap-usap, doakan. Oh, itu kan berarti ada variabel-variabel lingkungan yang secara signifikan itu berpengaruh pada perilaku sosial. Jadi ABA itu diawali dengan bagaimana kita menemukan variabel-variabel lingkungan justru. Berikutnya adalah mengembangkan teknologi pengerubahan perilaku. Nah, di ABA nanti mengenal yang namanya teknologi. Nanti teknologi kita bahas. Teknologi yang di ABA sebut bukan teknologi dalam konteks handphone gitu ya, atau gadget lainnya ya. Nah, nanti kita bahas tentang masuk teknologi sini. Jadi dia mengembangkan teknologi untuk mengubah perilaku berdasarkan variabel lingkungan. Nah, ABA sendiri didasarkan pada filosofi radikal behaviorism dari Skinner. Jadi teori tentang antecedent behavior konsekuensinya teman-teman harus melekat kuat. Observable. Atau overt. Jadi menekankan pada observable behavior. Jadi menekankan pada perilaku-perilaku yang dapat diamati. Nah, teman-teman harus kuat banget. Sebenarnya rumus ABA itu simpel sekali kalau kita lihat ya. Beda sangat pada filosofi radikal behaviorism dari Skinner itu cuma simpel aja bahwa hubungannya adalah bahwa behavior yang terjadi pasti ada variabel yang di lingkungan, ada antecedent, ada pencetus, ada segala sesuatu yang mendahului munculnya perilaku. Dan sebuah perilaku ini bisa dikurangi, bisa ditingkatkan, bisa dihilangkan, itu tergantung konsekuensi yang diberikan lingkungan setelah perilaku tersebut muncul. Hanya sesimpel itu sebetulnya. ABA itu hanya sesimpel segitu. Nah, secara singkatan, ABA kan dari applied, behavior, dan analisis. Apa sih applied? Applied itu dapat diterapkan atau berfungsi pada penting pada lingkungan masyarakat. Jadi sesuatu yang dapat kita pakai di lingkungan. Jadi kalau walaupun teman-teman nanti belajar bahwa menggunakan metode ABA itu dalam setting kelas individual, tapi sebetulnya nanti itu harus bisa diaplikasikan dalam
kehidupan. Dan selalu ada standar sosial. Dan konteksnya adalah bahwa dalam lingkungan itu selalu ada standar. Misal, kalau kita lihat, kalau ada anak umur 3 tahun, ada anak 3 tahun misalkan di dapur, dia belum bisa masak. Adaptif nggak? Ada anak umur 3 tahun di dapur, belum bisa masak, ya adaptif aja kan? Karena memang belum ada tuntutan standar sosial yang menuntut bahwa anak 5 tahun itu bisa masak, gitu ya. Jadi tidak mengapa kita tidak mengajar masak. Tapi anak 3 tahun belum mengerti saat diambil kita minta dia mengambil sendok, maka dia sudah berada di bawah standar sosial, bahwa idealnya anak segitu bisa ngambil sendok kalau kita minta. Oke, misalnya kalau di sini ya, makan itu bukan hanya sekedar memasukkan makanan ke mulut, tapi bagaimana seorang melihat bahwa umur sekian biasanya porsinya sekian, kecepatannya sekian, cara megangnya seperti ini, seperti apa. Jadi standar sosial yang menentukan apakah sesuatu perilaku itu applied atau enggak gitu. Ya. Berikutnya adalah behavior. Behavior adalah interaksi individu dengan lingkungan. Nanti kita bahas lebih lanjut di low feedback gitu ya. Lingkungan. Jadi adalah behavior merupakan sebenarnya produk dari interaksi individu dengan lingkungan. Ditandai dengan perpindahan gerak tubuh, dapat deteksi melalui perpindahan tempat waktu ini kemarin kita sudah bahas. Dan analisis adalah upaya mengamati secara detail dengan menguraikan komponen-komponen pembentuk untuk dikaji lebih dalam. Jadi ini justru poin besar di ABA adalah analisisnya. Bagaimana kita mengamati secara detail sebuah perilaku, melihat variabel-variabel apa yang membentuk terjadinya sebuah perilaku, respon lingkungan apa yang membentuk perilakunya, sehingga nanti kita ke depan bisa melakukan modifikasi terhadap perilaku, atau kita bisa meningkatkan perilaku yang diharapkan, atau kita juga bisa mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak diharapkan. Jadi butuh observasi perilaku yang akan diukur. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pengukuran perilaku ya. Nah, sekarang filosofi dalam pendekatan perilaku. Ini penting kita pahami. Oke, pertama bahwa perilaku dan lingkungan adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Ya. Jadi perilaku dan lingkungan itu tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Misal, saya pernah di Jepang. Bukan di Jepang, pernah ke Jepang. Karena kalau pernah di Jepang kalau saya lama, saya nggak hanya sekitar 2 minggu atau tidak salah. Beberapa hari saja gitu. Minggu atau 2 minggu saya lupa. Nah, perilaku dan lingkungan. Atau di Singapura, misal di jalan di Indonesia itu banyak sekali, misalnya mungkin ada tanda-tanda orang di mana dilarang merokok. Tapi orang-orang Indonesia banyak di kita tetap merokok di situ. Di jalan tetap dia ngerokok gitu ya. Padahal bisa jadi polisi-polisi di kita lebih galak ketimbang polisi di Singapura atau polisi-polisi di Jepang gitu ya. Bisa jadi lebih galak gitu. Tapi kenapa di kita tetap pada ngerokok? Karena nggak konsisten penegakan aturannya. Jadi sebetulnya yang berpengaruh itu bukan galaknya, tapi konsisten atau tidak konsisten dalam penegakan aturannya. Saya pernah lihat polisi-polisi di Jepang itu ya baik-baik aja sih. Maksudnya tidak kelihatan galak gitu, bahkan badannya kecil gitu ya. Bahkan mereka pakai sepeda juga gitu ya. Tapi kondisinya relatif aman. Saya ngerasa ketika jalan-jalan malam di Jepang itu merasa sangat aman. Berdua sama teman jalan-jalan yuk. Jalan-jalan berdua itu sepi banget. Sama itu saya di Tsukuba. Sepi banget. Bahkan sekelas Tokyo saja yang kota metropolitan nggak macet dan beberapa tempat memang ramai sekali. Tapi sebetulnya terasa aman. Di Tokyo lihat yang mabuknya nggak ganggu orang gitu. Nah lihat bahwa si perilaku itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan.
bahwa kita nggak bisa pisahkan antara perilaku dan lingkungan karena sebetulnya lingkungan itu perubahan manusia itu mempengaruhi lingkungan dan lingkungan dapat mempengaruhi manusia gitu. Selalu berbalikan. Yang tadi misalkan perilaku kita ngerokok di Indonesia karena nggak tegas, maka perilaku ngerokok di jalannya ya tetap aja. Tapi ketika lingkungan di sana, dalam konteks di sana polisinya mereka aturan, misalnya di Singapura atau di Jepang, itu bisa sangat patuh, gitu ya. Karena sebetulnya perilaku itu adalah hasil belajar individu dengan lingkungan. Didapat dari sebuah peristiwa yang mendahului dan mengikuti perilaku. Jadi ada yang mendahului perilaku dan mengikuti perilaku, atau sebetulnya konsekuensi. Apa seseorang yang dapat dari muncul perilaku yang dia sudah tunjukkan, apa yang didapat dari lingkungan gitu terhadap akibat dari dampak perilaku yang diperbuat. Gitu. Jadi disebutnya feedback loop and di learning and feedback loop gitu. Nanti muter di situ. Nanti saya bahas di slide berikutnya. Berikutnya filosofinya adalah bahwa prinsip perilaku dapat diubah dengan cara memanipulasi perilaku. Jadi kalau di ABA kalau ada anak kok tantrum terus nggak berubah-berubah, berarti yang salah kitanya, bukan salah anaknya. Berarti kita belum bisa menemukan cara yang pas untuk merubah perilakunya. Jadi yang disalahkan lingkungan. Jadi karena perilaku ada produk lingkungan gitu ya. Jadi kalau bukan salah anaknya ketika anaknya tantrum. Kadang beberapa anak tantrum juga orang tua yang membuatnya gitu ya. Anak nangis juga orang tua yang membuat. Kan banyak gitu ya. Misalnya orang tua yang anaknya rewel, misalnya anaknya udah ngomong baik-baik, ma pengen jajan, nggak boleh. Ma pengen jajan, nggak boleh. Ma pengen jajan, nggak boleh gitu ya. Pengen jajan, nangis, nangis aja udah belum deh, beli apa nih jajan gitu ya. Nggak sadar bahwa dia memunculkan perilaku nangis dan lingkungan mengiyakan. Jadi ketika dia berperilaku negatif, ketika nangis kan perilaku yang tidak baik, orang tuanya ngasih reward berupa jajanan. Jadi sebetulnya dia belajar dari itu. Kenapa belajar dari itu? Oh, kalau aku pengen jajan aku nangis aja karena aku pasti dapat. Gitu ya. Kalau aku ngomong baik-baik nggak dapat. Justru PR-nya kalau dia ngomong baik-baik dia harusnya dapat. Nah, jadi kalau di konteks ABA, kalau ada anak yang nggak berubah, yang salah bukan anaknya, tapi kitanya, lingkungannya. Lingkungannya belum bisa menemukan cara untuk memanipulasi perilakunya dengan tepat. Ternyata perilaku yang mendapatkan hasil yang memuaskan akan sering dilakukan dan perilaku yang mendapatkan hasil yang tidak memuaskan akan ditinggalkan. Jadi gini, seseorang itu punya prinsip bahwa kalau dia berperilaku dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia akan mempertahankan perilakunya. Dan kalau ada perilaku yang tidak pas dan dia ada sebuah perilaku yang dia tidak dari perilakunya dia mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak ada yang diharapkan, tidak memuaskan dirinya, maka dia akan ditinggalkan. Ini prinsipnya bahwa seseorang itu pasti membutuhkan konsekuensi. Saya nanya di sini. Di sini ada yang pernah jadi volunteer nggak? Ada yang pernah jadi volunteer dalam aktivitas sosial? Pernah, Pak. Siapa? Cici pernah sih? Pernah, alhamdulillah. Pernah. Cici pernah ya? Oke. Cici ketika jadi volunteer, apa yang Cici harapkan? Kan orang berpikirnya kalau volunteer tuh tanpa pamrih, betul nggak? Betul. Kan volunteer itu di persepsi orang tanpa pamrih. Sebetulnya apa yang Cici harapkan dari volunteer? Link sih kalau Cici, link dan juga pengalaman. Link dan pengalaman, berarti itu juga pamrih sebetulnya. Cici mengharapkan adanya link dan Cici mengharapkan adanya pengalaman, kan? Betul. Oke. Siapa di sini yang suka sholat? Semua suka sholat, insya Allah yang muslim ya. Amin. Oke, yang suka sholat. Sebentar, saya lihat dulu siapa ya. Adista pasti suka sholat ya. Adista, ketika kamu sholat apa yang kamu harapkan? Kamu ikhlas nggak sholatnya? Insya Allah ikhlas, Pak. Apa yang kamu harapkan dari sholat kamu? Mengharap ridho Allah, Pak. Sebenarnya ridho Allah itu adalah sesuatu yang kamu harapkan memuaskan diri kamu, betul nggak? Jadi sebetulnya nggak dalam konteks
ikhlas sekalipun itu ada sesuatu yang kita harapkan, kebayang nggak? Hanya kalau ikhlas itu mengharapkan balasan dari Allah, saya nggak ikhlas itu mengharapkan dari manusia, kebayang nggak? Tapi ada sesuatu yang diharapkan sebetulnya, kebayang nggak? Bahwa semua orang itu berperilaku, ya itu akan terus melakukan perilakunya. Kalau ketika dia mendapatkan sesuatu yang memuaskan dirinya, dan dia akan menghilangkan perilakunya ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak memuaskan dirinya. Ini udah prinsip. Jadi filosofinya gitu bahwa sebetulnya kalau saya ngeliat nggak ada seorang pun yang dalam tanda kutip berbuat sesuatu tidak mengharapkan apapun. Even enggak, saya nggak balas, cuman suka jadi tenang aja sih kalau misalkan saya suka berbagi ke orang misalkan. Ikhlas nggak ikhlas? Apa yang kamu lakukan? Suka senang aja. Nah, suka senang itu rasa senang itu yang diambil kan, yang tetap dia inginkan kan. Jadi rasa senang itu yang tetap dia inginkan. Jadi tetap aja kita tuh melakukan sesuatu pasti akan ada sesuatu yang kita harap. Teman-teman, apa suara Pak Yoga terdengar jelas? Tidak. Tidak ya? Putus-putus, Kak. Ah, putus-putus hubungan, nggak apa-apa ya. Mungkin ini Bapak tiba-tiba jelek jaringannya. Sebentar, saya periksa dulu handphone. Ya, sepertinya betul jaringan Bapak tiba-tiba menghilang. Ditunggu sebentar. Oh, ini. Ada lagi nih, kembali. Bangga Bapak. Tadi ada telepon. Tanya mau ke Solo kapan? Ya. Oke. Jadi sebetulnya ingat ya bahwa perilaku itu akan muncul kembali ketika dia mendapatkan sesuatu yang memuaskan dirinya. Dan perilaku akan hilang ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak memuaskan dirinya. Itu akan cenderung ditinggalkan. Nah, berikutnya itu filosofinya. Filosofi yang pertama berarti perilaku tidak bisa dilepaskan dari lingkungan. Jadi selalu ada interaksi lingkungan dan perilaku. Bahwa perilaku itu bisa merubah lingkungan dan lingkungan bisa merubah perilaku. Ya, berikutnya perilaku adalah merupakan hasil belajar. Jadi perilaku itu nggak ada anak yang nakal tiba-tiba, nggak ada anak yang baik tiba-tiba. Bahkan istilahnya gini, anak pelacur sekalipun tinggal di tempat yang baik bisa jadi baik. Anak ulama sekalipun tinggal di tempat yang nggak baik bisa jadi nggak baik. Jadi perilaku itu hasil belajar individu dengan lingkungan. Makanya kalau di Islam itu suruh bertemanlah dengan tukang parfum, karena akan kamu akan kebagian wanginya. Makanya berteman dengan pandai besi, maka kalian paling nggak kena abunya. Nah, jadi ya perilaku itu hasil dari kaitan antara perilaku dan hasil belajar dari individu dan lingkungan. Berikutnya filosofi berikutnya adalah perilaku bisa diubah. Jadi kalau ada sebuah perilaku yang nggak diubah, bukan salah anak, tapi salah kitanya belum menemukan metode yang pas untuk merubah perilaku. Berikutnya adalah filosofi berikutnya penting dicatat bahwa perilaku merupakan perilaku yang mendapatkan hasil yang sesuatu memuaskan dirinya itu akan cenderung dia akan lakukan lagi. Dan perilaku yang mendapatkan hal yang sesuatu yang tidak mengenakan dirinya, maka itu akan dia tinggalkan. Nah ini loop ya, namanya feedback loop. Jadi gini, manusia saling mempengaruhi, bahwa manusia mempengaruhi lingkungan dan lingkungan pun mempengaruhi manusia. Nah, ada namanya feedback loop, di mana misalkan manusia, misalkan gini, ada anak kecil nakal, lingkungan bilang marahin, itu ada feedback bagi dia. Oh, kalau aku berperilaku itu lingkungan marah ya. Coba ya, ada feedback dari lingkungan terhadap sebuah perilakunya. Nah, justru karena feedback loop inilah mereka belajar. Jadi ketika ada respon ada feedback dari lingkungan lah, manusia tuh belajar. Makanya sebetulnya banyak beberapa anak yang juga dalam tanda kutip ya. Kalau kita teman-teman mungkin di sini yang jurusan psikologi nggak? Di sini yang jurusan psikologi?
Halo? Peserta kita adakah yang jurusan psikologi? Saya, Pak. Siapa? Siapa maaf? Saya, Pak. Nah, Ana. Ana dari mana? Sekarang kerja di Rumah Bintang. Ya, masih belum. Ana, kalau kepribadian masih ingat nggak? Kepribadian itu ada yang independen, ada yang ambivalen, ada yang dependen. Masih ingat nggak? Kepribadian yang ekstrovert introvert, Pak. Enggak, ini mah yang dependen, independen sama ambivalen. Oh, lupa ingat, Pak. Nah, misalkan kalau di Indonesia orang Amerika itu banyak yang independen, orang Indonesia itu banyak yang nggak independen, nggak apa yang dependen. Misal kalau contohnya gini ya, kalau teman-teman segala sesuatu pengen sendiri, maka itu independen. Tapi pernah nggak dengar lihat teman-teman yang kemana-mana pun kadang pengen butuh diantar. Misalkan Cici punya teman, mau beli, Ci temenin ya, temenin ya, itu ciri orang dependen. Ada juga yang ambivalen, yang galau. Contohnya gini, kalau teman-teman milih barang aja, antara memilih satu barang A dengan barang B buat bolak-balik gitu, nggak teguh-teguh gitu ya. Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Terus bingung. Itu yang ambivalen. Nah, salah satunya yang ambivalen itu adalah karena ada dua pola asuh yang berbeda di rumah. Jadi seseorang yang berperilaku tuh, anak-anak berperilaku misal melakukan perbuatan X, kata ibunya boleh, kata ayahnya nggak boleh, atau kata ibunya dibiarkan, kata ayahnya dilarang. Jadi itu feedback loop-nya kacau, itu enggak? Dia susah belajarnya. Ini sebenarnya norma yang boleh atau norma yang nggak boleh di lingkungan gitu ya. Dan di situ jadi problem. Justru munculnya tadi misalnya jadi ambivalen, anak jadi susah milih, itu pun sebetulnya ya karena lingkungan yang salah. Lingkungan yang tidak pas memberikan feedback loop terhadap individunya. Jadi ya beginilah proses belajar dalam konteks filosofi perilaku ya, bahwa seseorang itu manusia bisa mempengaruhi lingkungan, lingkungan bisa mempengaruhi manusia, dan ketika lingkungan memberikan feedback loop terhadap dia, feedback, maka dia lah di saat itu dia belajar. Misal dulu itu saya waktu pertama kali kerja di tempat rapi ya, kebanyakan teman-teman saya perempuan. Saya tuh dulu tukang bercanda. Dan saya diseleksi ya, dan saya kurang agak bisa membedakan ini serius atau bercanda. Biasa bercanda, rapat bercanda, apapun bercanda. Tapi karena teman-teman perempuan itu mereka lebih asertif. Kalau ada sesuatu lebih ngomong, nggak pas gitu. Saya feedback. Saya belajar mana saya saat bercanda atau nggak bercanda. Atau teman-teman perempuan kan lebih sensitif ketika kita nyindir sesuatu padahal bercanda, dia langsung sakit hati gitu kan nggak? Dari bapernya dia, sakit hatinya dia, ngomong kita nunjukin perilaku yang berbeda, saya belajar, itu nggak pas di lingkungan. Jadi beginilah manusia belajar gitu. Nah, berikutnya ada 4 bidang wilayah behavior analysis. Jadi kalau teman-teman belajar ABA itu sebenarnya nggak hanya profesional, misal ke BCBA, dia Certified Behavior Analyst gitu. Tapi juga ada beberapa hal. Yang pertama ada behaviorism. Jadi ada orang-orang yang dia membahas itu teori dan filosofi. Jadi mereka cuma kerjaannya bukan tugasnya adalah lebih membahas isu-isu teori perilakunya apa atau enggak, perlu diubah atau enggak, filosofinya seperti apa. Ada experimental analysis of behavior. Biasanya mereka kerja di lab. Ya misalkan kayak dulu misalkan Skinner melakukan percobaan pada tikus, atau Pavlov pada anjing, atau nanti ada yang lain pada kucing, ada yang pada burung. Mereka sebenarnya experimental analysis of behavior. Jadi mereka orang-orang yang kerja di lab untuk melakukan penelitian pada manusia atau manusia. Tujuannya adalah untuk menggali atau mendapatkan pemahaman yang jelas akan prinsip fundamental dari sebuah perilaku. Misal rendah itu pas yang kucing kan, kucing dikurungin terus lihat dikasih ikan, terus akhirnya dia mau keluar, berusaha untuk keluar kandang, narik bandulnya, akhirnya dia bisa keluar. Nah di sana muncul teori, ternyata orang itu
bergerak kalau ada teori asosiasi. Jadi seseorang itu kalau ada sesuatu yang mendorong dia berbuat, maka dia akan berbuat. Tapi teori itu kenapa nggak dipakai modifikasi perilaku? Malah memilih Skinner, gitu ya. Karena di Skinner itu, misalkan si tikusnya nggak lihat makanannya kan, betul nggak? Makanya kan disimpan di dispenser, food dispenser. Jadi si tikusnya kerja dulu, baru nggak sengaja nginjek tuas, muncul tetet, terus makanannya keluar. Jadi kerja dulu baru dapat makan. Kalau yang pandai tunjukkan dulu, tunjukkan dulu ikannya, baru kucingnya mau keluar, berusaha keluar. Bedanya apa? Beda sekali kalau pada konteks modifikasi perilaku sebetulnya. Yang satu diiming-imingi kan, mau ini, gitu kan, mau handphone. Ayo lakukan ini. Nanti ketika dia nggak mau, maka dia nggak. Kita lagi mau ganti lagi, mau tablet, ganti lagi mau iPad, gitu ya. Terus ningkat. Gitu. Dan dia yang kontrol kita, bukan kita yang kontrol anak kalau gitu kan. Jadi dia yang menentukan saya mau melakukan atau nggak melakukan tergantung reward yang saya akan dapat. Kalau di Skinner, enggak, kamu lakukan dulu. Nanti kok pasti lingkungan akan memberikan sesuatu yang kamu sukai. Dan ada applied behavior analysis. Nah, di sini biasanya BCBA di sini. Kalau di luar negeri BCBA. Board Certified Behavior Analysis ya. Biasanya S2. S2 bidang pendidikan atau psikologi. Boleh ngambil itu dulu ya. Uangnya teman saya kemarin ngambil itu hampir 60 juta. Mungkin hampir 100 jutaan lebih untuk bimbingannya karena nanti ada konsultasi juga sama tutornya orang luar negeri dan itu bayarnya per sesi. Itu cukup mahal juga. Jadi uangnya cukup mahal ya. Nah, untuk jadi ini. Nanti ada yang praktisi profesional. Misalnya kalau dia tugasnya menerapkan, nanti langsung menghadapi klien dan mengimplementasikan berbagai teknologi yang digunakan untuk memodifikasi perilaku. Misal teman-teman cari RBT, kurikulum RBT. Nanti kalian pelajari kurikulum RBT gitu ya. Nanti ada belajar banyak hal di RBT. Bisa belajar pengukuran, belajar ya, belajar sebentar yang RBT itu tentang ABA juga sih, tapi lebih ke applied ya, lebih bagaimana dia menerapkan langsung pada klien. Oke, ini materi terakhirnya. Kita akan waktu tinggal 13 menit lagi. Sampai jam 8:30 ya. Nanti habis 9 tanya jawab. Oke, 7 dimensi ABA. Ini penting karena nanti ada yang bilang ABA, tapi bisa jadi kalau tidak memenuhi 7 dimensi ini, kita nggak sebut sebagai ABA. Jadi ini adalah 7 dimensi ABA. Ada applied, ada behavior, ada analytic, ada technological, ada conceptuality systematic, ada effective, ada generality. Ini 7 dimensi ABA. Jadi nanti kan banyak nih yang udah melakukan ABA, tapi apakah dia benar ABA atau enggak ABA, sebetulnya dilihat apakah 7 dimensi ini terpenuhi gitu ya. 7 dimensi ini terpenuhi. Jadi belum bisa saja orang ngomong aku pakai ABA kok nanganinnya, tapi ternyata 7 dimensinya nggak terpenuhi, maka sebetulnya yaitu aba-aba gitu ya. Bukan aba beneran. Dan sebetulnya juga kadang saya nggak aba beneran karena kadang-kadang pencatatan gitu ya, kadang kita repot melakukan pencatatan gitu ya. Akhirnya jadi bukan aba beneran tapi aba-abaan gitu. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama applied tadi ya. Agar sebuah program pengubahan perilaku dapat tersebut sebagai ABA, ini harus memenuhi 7 dimensi. Yang pertama, applied. Meneliti perilaku sosial yang diinginkan dan berguna langsung bagi individu terkait. Ingat ya, kalau applied berarti kalau kalian mau mengubah perilaku, pertanyaannya adalah apakah sebuah perilaku yang kalian ajarkan, misalnya perilaku baru yang kalian ajarkan, itu applied atau enggak? Berguna langsung enggak bagi individu itu? Kalau dia melakukan perilaku negatif, terus kita bisa kan menggantinya dengan perilaku positif. Pengganti. Misal, ada anak yang kalau ditunjukkan handphone, dia ngerebut langsung handphonenya diambil.
Kan bisa jadi anak itu merebut gara-gara dia tidak tahu caranya meminta yang benar, kan enggak? Kan dia nggak pintar. Maka kalau setiap dia merebut kita punishment, kita kasih hukuman, maka jahat nggak? Kita jahat kan? Sebetulnya kita perlu mengajarkan sebuah perilaku yang berguna langsung ke dia, yaitu mengganti perilaku merebutnya jadi menunjuk, misalkan. Menunjuk benda yang diinginkan. Kalau kamu pengen bukan ngerebut, tapi nunjuk. Nanti kalau dia nunjuk, kamu dapat apa yang kamu inginkan. Nanti walaupun nanti ada tahapannya sebetulnya. Tahapannya yang penting dia benar dulu nunjuk, lama-lama bahwa tidak semua kalau kamu nunjuk dia dapat gitu ya. Ditunda misalkan, nanti lagi nggak dapat gitu langsung. Tapi merubah dulu. Nah, kita harus mikirkan ketika kita membuat sebuah program, apakah program yang kita buat applied? Kepake atau nggak kepake? Berguna nggak langsung bagi individu itu? Kan di kita banyak lah. Kalau maaf ya, teman yang di tunagrahita. Misalnya ini contoh bukan tunagrahita, sorry. Saya di sekolah. Di sekolah, saya pernah nanganin anaknya di kasus autisme dokter. Anaknya di kelas 4 SD. Di sekolahnya belajar tentang tugas Mahkamah Konstitusi. Kan nggak applied banget, kan nggak? Dia hafal tugas Mahkamah Konstitusi, nggak bertambah baik kehidupan dia. Dia nggak hafal tugas Mahkamah Konstitusi pun tidak bertambah buruk kehidupan dia. Itu kan nggak applied banget. Di kita sebenarnya banyak sekali mata pelajaran yang nggak applied gitu. Jadi sebenarnya pemahaman aba untuk konteks pembelajaran di sekolah pun penting sebetulnya. Salah satunya ya applied-nya. Bahwa kita harus mikir bahwa setiap pembelajaran yang kita berikan apakah itu applied, berguna langsung nggak bagi individu itu. Penting. Jadi nanti kalau teman-teman belajar aba, ketika kalian buat program, apakah applied atau nggak applied si program yang kita buat. Kita harus mikir apa atau nggak applied. Nanti applied nggak applied ini ya konteksnya jadi banyak sebetulnya. Konteksnya akan kembalikan kepada tadi yang pertama kita bahas awal, yaitu tentang ada norma di lingkungan. Applied nggak applied itu tergantung norma di lingkungan. Misal, contoh ya, misal orang Padang, misalnya itu kan ada yang di Padang ya, orang-orang yang di Padang, orang-orang yang Padang kan cenderung lewat dekat ke pantai, Bandung lebih cenderung dekat ke gunung gitu ya. Padang tuh ke pantai dekat, ke gunung dekat sebetulnya. Anggaplah yang dekat ke pantainya gitu. Orang-orang yang di pantai kan misalkan, ada kita mengenalkan kendaraan atau mengenalkan nama binatang. Yang mengenal gajah sama mengenal ikan lebih penting mana? Lebih applied mana? Yang ikan kan gitu sebenarnya. Jadi nanti si program itu akan sangat tergantung individunya. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Walaupun teman-teman nanti misalkan kayak Bu Ana yang di Rumah Bintang ada kurikulum. Kalau saya juga konsultan tempat terapi kan, Edusa. Saya konsultan di Edusa. Kalau bikin program, tentuin aktivitas yang akan diajarkan, saya tanya, kenapa kamu pilih ini duluan? Kenapa pilih ini duluan? Gitu kan? Harus ada reasonnya kan? Kenapa saya dari sekian binatang, kenapa saya pilih ikan duluan? Dari sekian binatang, kenapa pilih gajah duluan? Kan bisa variabelnya bisa banyak. Kenapa nggak ayam duluan? Atau yang mungkin dia lihat, kenapa nggak kucing duluan? Gitu. Tapi bisa juga, kenapa gajah duluan? Karena dia suka binatang gajah, ya udah. Itu apalagi juga, masa dia suka binatang tertentu, paling suka dibawa kemana-mana, tapi dia nggak tahu namanya. Gitu. Itu juga nggak applied gitu. Jadi applied itu ya pastiin langsung, berguna nggak langsung bagi individunya. Berikutnya behavioral, bahwa memerlukan pengukuran akurat dari target perilaku dan dokumentasi yang menyatakan bahwa benar perilaku tersebut berubah dari subjek yang terkait. Jadi gini, behavioral itu konteksnya bahwa yang tadi behavior kan, behaviornya sendiri adalah sesuatu pergerakan yang kita bisa amati. Jadi konteks yang minggu kemarin tuh pengukuran. Jadi bahwa kapan disebut aba ketika pertama ada target perilaku, ya, ada target behavior. Biasanya ada spesifik target behavior, itu biasanya spesifik satu. Dari setiap intervensi misalkan yang kita lakukan, antecedentnya apa, target behaviornya apa, konsekuensinya nanti apa. Berikutnya harus ada pengukuran yang akurat. Gitu ya. Pengukuran akurat, kapan terjadinya, sehingga kita bisa ukur itu. Berikutnya ada analitik. Ada eksperimental control, muncul tidak munculnya target perilaku. Jika terdapat functional relation yang hendak ditunjukkan. Jadi gini maksudnya, bahwa yang namanya aba itu analisis.
Dan sebenarnya menunjukkan adanya eksperimen kontrol. Maksudnya gini, teman-teman sekalian, yang namanya semua intervensi perilaku itu hipotesis. Percaya nggak? Bahwa semua intervensi perilaku itu hipotesis. Coba Bu Ana. Bu Ana, Bu Ana sekarang lagi nangani anak apa? Autis? Yang sedang berjalan. Iya. Bu Ana home base, Bu Ana home base atau di center? Tapi home base, Pak. home base. Anaknya autis atau bukan? Iya, autis, Pak. Anaknya autis. Pernah tantrum nggak anaknya? Iya, pernah, Pak. Oke. Apa yang Bu Ana lakukan ketika anaknya tantrum? Kalau misalkan anak saya kalau tantrum itu sampai guling-guling ke bawah. Oke. Biasanya dipegang gitu biar dia biar tenaganya enggak semakin ini. Dipegangin anaknya? Iya. Dipegangin tangannya. Kenapa milih dipegangin, bukan nggak milih dibiarkan? Karena kalau dibiarkan dia makin parah, Pak. Oke. Jadi sebetulnya memilih megangin itu adalah hipotesis sebenarnya. Bisa berhasil, bisa enggak. Nanti kita bisa ukur. Apakah sebuah target, kan Bu Ana tadi dipegangin, nanti tinggal diukur. Nah, kita kalau masuk ke behavior, nah biasanya berapa lama tantrumnya? Kan kalau kita ngukur durasi, kemarin ya, misalkan yang kita ukur munculnya atau durasinya. Ternyata yang kita ukur, Bu Ana ukur durasinya. Ternyata tantrumnya biasanya tuh ya 10 menit, Pak. Ketika dipegang itu, nanti jadi berapa menit. Nanti besoknya lagi ketika dipegang berapa menit. Ketika dipegang berapa menit. Nanti kita akan bisa melihat muncul atau tidak munculnya target perilaku. Nanti kita bisa ukur dan kita bisa lihat apakah intervensi dipegangin itu efektif atau nggak efektif. Ya. Jadi sebetulnya analisis penting. Jadi semua intervensi perilaku itu adalah hipotesis. Berikutnya teknologikal. Oke. Terdapat deskripsi tertulis dari semua prosedur yang digunakan dalam studi atau intervensi secara jelas dan detail agar orang lain dapat melakukan replikasi. Jadi konteks di ABA, kalau di Edufa ya, satu anak ada yang pegang timnya ada 2 orang, ada 3 orang. Kemarin baru dirapatkan, maksimal timnya 2 orang, sebelumnya yang 3 orang. Nah, ketika satu terapis dengan terapis yang lain akan melakukan sebuah pembelajaran, maka harus ada deskripsi tulis dari semua prosedur tersebut. Jangan sampai si terapis A menggunakan caranya beda padahal mengajarkan yang sama. Si terapis B dengan cara yang lain. Tadi misalkan anak yang ini misalkan dipegang oleh Bu Ana, dipegang yang lain, Bu Ana dipegangin, yang lain dibiarin gitu kan. Nanti kita nggak bisa ukur dengan pas. Gitu. Berarti itu nggak pakai teknologi yang baik. Justru EBI itu ngomongin teknologikal. Teknologikal di sini sebetulnya bukan teknologi gadget, tapi sebetulnya bahwa semua teknik-teknik itu akan tertulis dan ada prosedurnya. Teman-teman nanti mungkin kalau di pertemuan misalkan untuk ngajarin benda aja kalau misalkan autis itu ada tahapan. Ada 1A, 1B, 2A, 2B dan seterusnya. Bu Ana pasti tahu posisinya gitu ya. Nah, ada tekniknya, ada teknik tertulisnya. Ngajarin DTT, discrete trial training, nanti yang disebut teknologi itu gitu sebenarnya. Teknologi di sini sebenarnya teknik yang tertulisnya. Misal DTT, discrete trial training, ini belum kita bahas. Nah. Nanti ada kalau DTT itu ngapain gitu. Prosedurnya seperti apa. Bu Ana tahu kan ya? Bu Ana kalau DTT anggota tubuh, DTT anggota tubuh, identifikasi benda sama identifikasi anggota tubuh sama nggak prosedurnya? Beda, Pak. Beda kan? Kalau benda ada tahapan kan? Betul nggak? Ada tahapan. Iya, yang anggota tubuh nggak pakai tahapan. Gitu. Misalnya ada nanti discrimination training DT itu ada proseduralnya juga, gitu kan? Nanti yang namanya prom itu ada prosedurnya juga. Jadi yang namanya ABA itu nanti antara ITT, antara DTT atau ITT, antara NTA misalkan environmental naturalistic
NTA, teaching approach misalkan. Itu ada aturannya. Kapan seperti apa? Ada yang pokoknya setiap prosedur-prosedur yang di ABA itu disebut teknologi dan semua prosedurnya harus terdeskripsi tertulis. Bahkan kalau di kita di Edufa itu ada buku namanya buku buku yang isi tentang kalau ngajah ini prosedurnya seperti apa, ngajah ini prosedurnya seperti apa. Itu yang disebut teknologikal. Gitu ya. Bahkan ngeprom itu ada memberikan bantuan itu ada teknisnya, mengurangi bantuan itu ada teknisnya, ada seperti apa mengurangi bantuan. Bahkan untuk asesmen reinforcer nanti teman-teman akan belajar juga, asesmen reinforcer itu ada tekniknya juga, ada deskripsinya. Berikutnya adalah conceptuality systematic, intervensi pengubahan perilaku didasarkan pada prinsip dasar perilaku, yaitu antecedent behavior dan konsekuensi. Jadi ABA itu selalu berbicara tentang antecedent behavior konsekuensi. Bahwa behavior yang muncul, semua perilaku yang muncul pasti ada antecedentnya. Ada segala sesuatu yang mendahulunya. Dan behavior ini bisa dikurangi, bisa dihilangkan tergantung konsekuensi yang didapat seseorang individu setelah perilakunya muncul. Ini prinsip dasar banget. Berikutnya efektif. Disebut ABA adalah efektif. Memperbaiki perilaku agar dapat menghasilkan hal praktis yang bisa digunakan player. Jadi efektif untuk memperbaiki perilaku. Bahkan kalau di tempat terapi saya di Edufa misalkan, sebuah program itu dianggap program bermasalah kalau dalam sesi pertemuan kok nggak tercapai, berarti itu nggak efektif. Tekniknya itu nggak efektif. Cara kita, teknologi yang kita pakainya nggak efektif. Kita harus cari teknologi baru, teknologi lain. Berikutnya generality. Ingat teman-teman bahwa setiap kita belajar, saya suka bilang ke teman-teman kalau di kampus ya, tujuan belajar apa sih? Tujuan belajar itu minimalnya untuk bisa beradaptasi di lingkungan. Gitu ya. Beradaptasi. Jadi kita semuanya belajar. Saya belajar, Aziza belajar, Asih juga belajar, Adista juga belajar, Teh Cici juga belajar. Semuanya kita belajar itu pada minimalnya adalah untuk bertahan hidup di lingkungan. Dan untuk bisa bertahan hidup, kita harus punya sebuah keterampilan untuk beradaptasi di lingkungan. Atau kita punya keterampilan adaptif. Adaptif itu ngomongin 3 hal. Dia ada di mana, umur berapa, lingkungan berharap apa. Nah, kalau yang namanya laboratorium seperti tempat terapi, kelas, itu sebetulnya adalah konteksnya masih laboratorium. Dan semua yang dihasilkan itu harusnya bisa digeneralisasi. Bisa digunakan apa yang didapat di sekolah, apa yang didapat dia di tempat terapi. Itu harus bisa bertahan lama dan muncul di lingkungan yang berbeda. Misalnya gini, saya bertanya, di sekolah itu semua dari SD, TK sampai S3 itu tahu. Kan anggaplah SD. Di SD itu semua belajar, cari tahu bahwa buang sampah nggak boleh sembarangan. Kan betul nggak? Betul, pasti tahu lah. Tapi kenapa masih banyak sampah? Makanya dia berarti itu tidak muncul di perilaku yang di tempat yang lain yang berbeda. Maka itu belum tergeneralisasi gitu ya. Maka kalau di ABA harus sampai di titik bahwa sebuah konsep yang kita ajarkan pada anak dalam setting individual misalkan, itu dia harus bisa gunakan di lingkungan yang berbeda. Oke, teman-teman, itu mungkin yang materi ABA sesi pertama kita tentang pengantar ABA. Tentang pengantar ABA. Belum masuk ke teknis ya. Mudah-mudahan di 2 hari lagi kita masuk ke teknis. Oke, baik Bapak, terima kasih. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Ya. Silakan yang ingin bertanya bisa langsung di-unmute atau boleh di chat di kolom chat. Silakan. Halo? Sudah paham Silakan, ada yang mau semuanya? ditanyakan? Sepertinya di kita pada pintar-pintar jadi gampang. Sekali dijelaskan langsung pada paham. Atau soalnya masih bahasanya masih umum, belum teknis. Mungkin kalau ke teknis akan jadi banyak pertanyaan karena nanti bagaimana kalau anak ini, bagaimana kalau anak. Tapi tadi konsepnya tadi ya, bisa jadi yang kita sebut ABA bukan ABA. Dan ini yang pertama juga, ABA itu ya bukan terapi, tapi itu ilmu.
sebuah ilmu ya, ilmu pengetahuan. Oke, silakan ditanyakan, bisa raise hand atau bisa langsung ketik di kolom itu. Pak mau tanya Pak. Silakan, boleh. Dengan siapa? Sinta Pak. Bu Sinta, oke. Bu Sinta dari Bu Teh Sinta atau Bu Sinta ini dari mana? Dari Ranca Ekek Pak. Oke. Bu Sinta apa? Guru kah? Enggak, ibu Orang rumah tua. tangga. Oke. Orang. Baik, Bu Sinta, mangga. Ini Pak ada kasus gini ya. Anak saya kan terus dia tuh punya kebiasaan bicara jelek gitu Pak. Dia tuh waktu umur 7 tahun. Pernah dengar. Maaf, keputus-putus Bu. Bisa diulangi, maaf. Sekitar umur 7 tahun. Dia itu bicara kasar dari itulah tukang-tukang gitu ya. Tahu-tahu dia tuh membicarakan, maaf ya Pak, kancing gitu. Otomatis kan orang tua itu langsung merespon. Nah mungkin dia tuh karena kitanya langsung respon jadi enak gitu. Sering kali dia ulangi lagi. Terus kita udah berbagai cara. Coba Kak kan namanya kakak. Coba Kak kalau ada gitu bilang amin atau apa gitu ya dialihkan tetap. Terus udah dengan berbagai, udah dengan kasar juga pernah, maaf sama saya udah dikasihin cabai udah tetap gitu. Cuekin juga tetap. Terus kalau akhir-akhirnya terus sambil bertambah waktu itu, terus dia tuh sambil kayak yang asik gitu Pak. Ketawa kalau udah dia bilang gitu langsung ketawa-ketawa. Sekarang malah tambah parah lagi. Jadi kayak bergumamnya itu kasarnya itu jadi bergumam gitu. Jadi udah kehilangan metode apa yang harus saya perbuat gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Ibu. Sama Bapak. Oke. Ini di luar materi kita ya, maksudnya belum masuk ke teknis kita, tapi nggak apa-apa, kita jawab dulu. Oke, ini teori di ABA, cuma sesimpel info mungkin ya. Oke, kalau dari obrolan Ibu, kan gini, Ibu udah memberikan berbagai konsekuensi terhadap perilakunya dia, kan? Betul nggak? Iya Pak. Kasih cabai dan ini dan tetap perilakunya muncul. Iya. Bentar, saya perbesar dulu tulisannya. Oke. Nih. Nah, oke, di ABA tuh prinsipnya cuma gini, Bu. Antecedent, behavior, konsekuensi. Tapi behaviornya dia suka ngomong kasar, kan? Enggak. Behaviornya dia ngomong kasar. Oke. Yang ya bilang ya ngomongnya. Oke, dia ngomong ini kan. Oke, Ibu udah kasih konsekuensi kan? Berbagai cara. Wah, kasih cabai gitu ya. Ya dicuekin gitu terus kata lain gitu. Oke. Nah, oke, kita analisis. Menurut Ibu, si dia kenapa dia muncul anjing? Ngomongnya saat apa? Apa pemicunya? Kalau sekarang bergumam biasa juga kayak kalau dulu memang kelihatannya pas pertama dengar tuh pas 7 tahunan itu. Jadi reaksi terus dia kayak seneng gitu karena kita bereaksi. Bicara gitu terus dia seneng aja jadi ketagihan. Terus kalau yang makin kesininya dia jadi kayak yang apa ya ngaherian gitu Pak. Jadi kalau udah gitu dia langsung ketawa-ketawa gitu karena kitanya bereaksi itu. Terus kalau sekarang bergumam juga kayak dia tanpa sadar bicara gitu. Oke. Jadi sebetulnya awalnya itu ingin diperhatikan, betul nggak? Kalau saya ngeduga awalnya ingin diperhatikan. Kenapa? Karena begitu dikonsekuensi, dikasih cabai, dimarahin, dia makin senang reaksinya kan? Ya. Kayak gini. Coba setelah dikasih, ini anggaplah dikasih punishment. Sorry ya. Dikasih ini, yang munculnya adalah senang, betul nggak Bu? Ya pertamanya takut sih kalau konsekuensinya pas pakai kasar itu ya pakai cabai itu takut. Tapi kesananya udah nggak mempan lagi. Oke, nggak mempannya gara-gara? Ya mungkin karena
kadang kasih cabai sama saya juga nggak dikasih gitu, kadang gitu. Oke, gitu. Jadi problemnya apa Bu? Udah ketahuan? Nggak konsisten ngasihnya? Iya. Hah? Iya. Oke. Tapi kita lanjut lagi gini. Ini awalnya senang ya. Oke, kita pertama kalau sebenarnya hukumnya gini kalau kita lihat ketika dikasih konsekuensi senang, berarti kan gini tadi apa filosofi Aba? Sesuatu yang perilaku yang dia mendapatkan sesuatu yang memuaskan dia, maka dia akan pertahankan, betul nggak? Tadi filosofinya kita bahas ya. Seorang itu kalau dapat sesuatu yang memuaskan dia maka bertahan. Dia udah ngomong kasar kan, dapat apapun marah dianya senang, berarti ini memuaskan dia ya? Maka dia akan keluarkan lagi ininya karena hal ini dia setelah ada konsekuensi malah senang, dia berarti puas dengan ini. Biasanya kalau gini dia ingin cari perhatian, tapi dengan cara yang salah. Berarti kalau gini sebetulnya lebih pas diabaikan. Sebetulnya dulu tuh awalnya lebih pas diabaikan, extinction namanya. Jangan sampai terjadi. Kita tadi Ibu udah bilang juga udah pernah diabaikan kan? Nanti kita bahas juga kan. Sebetulnya kalau urutannya gini, kalau dia nyari perhatian maka abaikan. Karena posisinya gini, anak-anak itu kan ingin diperhatikan. Marah itu diperhatikan bukan? Iya. Marah itu perhatian kan? Iya. Kasih cabai itu perhatian. Itu jadi dia pengen diperhatikan, dia pengen diperhatikan, dia ngomong kasar dan dia dapat perhatian, maka dia senang namanya. Maka dia akan ulang lagi gitu sebetulnya. Jadi awalnya itu dulu kayaknya awal penanganan dulu harusnya di extinction, harusnya diabaikan. Nah, berikutnya sebetulnya kita problemnya di mana sebetulnya? Di kita itu yang kadang-kadang problemnya kenapa jadi nggak ada karena di kemunculan behaviornya kita nggak hitung. Itu yang kedua. Kalau nggak dihitung, kita nggak tahu sebuah intervensi efektif atau nggak efektif. Bisa saja waktu dikasih cabai itu mulai berkurang. Tapi kita karena kita hitung, tapi masih muncul, tapi sudah berkurang. Tapi kita udah mikir gagal, dan kita akhirnya cari konsekuensi lain, betul nggak? Jadi trennya sudah menurun sebetulnya. Tapi kita sudah ganti lagi konsekuensinya. Itu yang kedua. Yang berikutnya sebenarnya kita udah menemukan nih konsekuensi yang bermakna yaitu cabai. PR-nya nggak konsisten. Karena ibu hanya ngomong aja, enggak? Atau nggak ulang. Nanti kalau udah terlanjur gini, makanya penting ibu, bapak sekalian, kalau kita jangan pernah kita memberikan konsekuensi yang sesuatu tidak pernah mungkin kita lakukan. Misalkan anak ngamuk di jalan, tinggalin itu nggak mungkin kita lakukan. Jadi anak akan belajar bahwa nanti ibu belajar, anaknya sudah belajar masalahnya, anaknya sudah belajar bahwa omongan ibu itu tidak konsisten. Padahal kita tadi bahas ya. Bukan masalah galak atau galaknya, tapi adalah konsisten atau nggak konsisten. Itu Bu? Iya Pak. Jadi Pak, kalau sekarang kondisinya sudah dia bergumam tanpa sadar membicarakan hal yang kasar itu, jadi diabaikan lagi ya? Nah sekarang beda lagi Bu. Nah sekarang bergumam itu pada anak autis tujuannya buat apa? Kapan dia bergumam? Sekarang pertanyaannya gitu kan? Dia di sini behaviornya bergumam nih. Bergumam. Antecedentnya gara-gara apa? Apa yang membuat dia bergumam? Dalam kondisi apa dia bergumam? Biasanya kalau kakak itu bergumamnya tuh kalau salah makan Pak, salah makanan jadi ada bergumam gitu. Oke. Kalau gitu berarti ibu bisa preventif. Ya makanya dijaga jangan sampai salah makan. Itu yang pertama. Tapi sebetulnya kalau di behavior itu kan ngomongin biomedis Bu. Salah makan nggak salah makan ngomongin biomedis. Kalau di behavior mah nggak ngomongin biomedis sebetulnya. Tapi apa yang terjadi sesaat sebelum dia bergumam? Misal lagi nggak ada kerjaan. Iya. Ya bisa. Iya. Lagi sendirian, nggak ada kerjaan. Berarti gimana dong solusinya? Kasih kerjaan. Kalau dia bergumam gara-gara kerjaan, kasih kerjaan. Atau dia misalkan bergumam karena nggak ada teman main. Ya, begitu dia mau bergumam langsung bantu dia memegang tangan ibu. Oh, mau ditemenin ya, misalkan. Ya. Kalau kamu itu bukan bergumam, tapi kamu ajak orang lain. Itu Ibu? Ya, nuhun Pak. Sami. Oke, ada yang lain? Kita belum belajar teknis ya.
Kita belum bicara teknis. Kita masih bicaranya filosofi. Kita bicaranya filosofi. Nanti yang teknis kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini kita masih ngomongnya filosofi. Dari filosofi yang tadi apa yang nggak dipahamin? Ini lagi? Bapak Cici mau bertanya. Silakan. Bapak, ini kan mengenai yang yang attendance, behavior sama konsekuen. Ya, itu. Yang ditanyakan yang tentang konsekuen. Kalau nggak salah dulu itu pernah dijelasin mengenai konsekuen, yang mana konsekuen itu dibagi menjadi dua, ada konsekuen positif dan juga negatif. Nah, pasti tidak catatannya lagi, lupa lagi Pak, maksudnya dari yang positif dan yang negatif itu seperti apa ya Pak tentang konsekuen. Terima kasih Pak. Oke, sebenarnya ada dua jenis konsekuensi. Sebutnya reward and reinforcement dan punishment. Konsekuensi itu sebenarnya dibagi dua, reinforcement dan punishment. Reinforcement adalah segala sesuatu yang meningkatkan munculnya perilaku yang diharapkan. Jadi bukan reward sebetulnya. Cuman reward itu salah satu. Kalau sebuah reward yang kita berikan dia bisa meningkatkan perilaku, disebutnya reinforcement. Tidak semua reward itu reinforcement, tapi segala sesuatu konsekuensi itu bisa reinforcement. Jadi sesuatu yang diberikan dan dia meningkat perilakunya. Itu reinforcement. Kalau punishment, segala sesuatu yang diberikan terus akhirnya perilakunya berkurang atau menghilang. Itu punishment. Nah, nanti dibagi lagi. Reinforcement itu dibagi lagi menjadi positif reinforcement dan negatif reinforcement. Dan punishment itu akan dibagi lagi menjadi positif punishment dan negatif punishment. Apa itu positif punishment, negatif punishment itu mungkin sudah dibahas sama Pak Indra kemarin ya. Tapi kalau belum nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Oke, Bu Cici, kasih. Oke, kalau tidak ada, mangga Bu Teh Mutia disibukkan. Oh, teman-teman sekalian, sebelum ditutup ya, Teh Cici, saya juga mohon maaf, nampaknya kita akan bergabung lagi di Rabu minggu depan. Kita akan belajar lagi bersama di Rabu minggu depan. Saya mohon izin tidak di Jumat sekarang. Ya, mohon mangga Bapak. Soalnya besoknya saya vaksin. Saya mengambil resiko saya harus lebih istirahat lebih awal. Dan kebetulan aktivitas besok dan Jumat cukup penuh, cukup padat. Jadi dan saya Sabtunya vaksin, saya khawatir kondisinya. Dan saya dari minggu kemarin sudah keluar kota terus, kemudian juga masih keluar kota, hari ini keluar kota. Jadi saya sudah mulai agak lelah. Saya khawatir Jumat saya pengen istirahat agak lebih awal, biar Sabtunya pas vaksin saya agak lebih fit. Ya, insya Allah kita akan berkumpul lagi di hari Rabu. Saya mohon maaf ya teman-teman sekalian. Agak meleset nih dari agenda yang kita sudah susun. Mohon mangga Bapak. Teh Mari, kalau mau ditutup. Oke, terima kasih Bapak telah menyampaikan materinya. Semoga menjadi amal bagi Bapak dan semoga Bapak selalu sehat. Kita ketemu lagi di hari Rabu minggu depan. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah ikut bergabung dalam webinar kali ini. Mari kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan itu webinar ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Teh Muti, hatur nuhun. Ya, matur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berarti nanti kembali lagi hari Rabu ya teman-teman. Jangan bosan. Ya, siap.
Teh Nur, Teh Hani, Kak Fahmi, oh iya, Teh Sinta, Teh Dea, Kang Yopi, Teh Nur, Kak Amelia, oh iya. Takut mangga teh, mangga. Takutnya lagi pada tidur. Jadi dipanggil aja namanya. Maaf, ini nunggu yang keluar dulu aja. Mohon mangga teman teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nih masih bertahan nih. Kak Hermawan, apakah masih bernyawa? Kang Yopi? Halo, dengerin? Makasih ya, Masya Allah. Hebat. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Deda. Halo, assalamualaikum Cio. Waalaikumsalam. Apakah Anda masih sadar? Sadar orang. Ci, gua pengen belajar itu Ci, Bisindo Ci. Bisindo, aku pun kan masih belajar. Enggak, Ayo belajar. yang lu. Mumpung ini lumayan nih Zoom-nya. Hah? Lumayan nih Zoom-nya, masih bisa dipakai nih. Ayolah. Ini masih berapa episode? Masih berapa episode lagi nih sih? 2 episode terakhir. Ini ya. Bro. Katanya mau belajar Bisindo, nggak bener amat. Ayo. Ayo, orang baru bangun juga. Tadi tumben ya, nggak dipanggil sama bapak. Biasanya Yopi. Ya, paling ditagih itu ijazah katanya nggak urus. Oh itu Pak. Ijazah urus. Pak Indra. Dulu tuh sempat di pelatihan sama Pak Yoga di rumah sana, tapi gak dilanjut karena kepotong pandemi. COVID ya. Jadi ya itu. Ya udah, jadi ya itu ditanya-tanyain terus. Oh iya, jadi kena. Aku lagi nge-record, say. Lupa.